Kalau kita di pesantren itu gudangnya itu kan biasanya korbannya orang Madura tuh, kasihan juga sama orang Madura. Itu kalau mereka ketangkep polisi ditanya, sudah tahu ini pelanggaran, tahu Pak? Kenapa tetap melanggar? Gak tahu Bapak di situ sih. Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua. Kalau gak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkep polisi. Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu Pak? Kenapa melanggar? Gak tahu Bapak di situ. Ribet kan? Nah, tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan jenengan itu ya sebenarnya Anda pasti tahu lah. Ini kan antara cerdas dan pinter itu mungkin ya pinter itu ya cerdas, cerdas ya pinter. Yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan, dan mengetahui itu ya namanya pinter gitu. Cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian, di mana-mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan. Kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu. Jadi ya dalam hal ini ya pinter dan cerdas anak SD tadi yang naik tadi. Karena ya tetap dia memang benar-benar ngukur ketinggian itu, bukan kedataran. Nanti lama-lama ini bukan panjang Pak, tiduran. Tapi itu memang di beberapa dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepintaran dan kecerdasan. Misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa. Ditanya kenapa kamu ibadahnya biasa? Loh, Allah itu enggak diuntungkan oleh ibadah saya. Ya sudah, saya ibadah standar saja lah yang wajib-wajib. Makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya. Ada seorang wali doa di multazam, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni, dan ini tempat mustajab, saya berdoa supaya saya tidak dosa lagi. Itu jawabannya unik. Kalau orang tidak dosa, sifat ghafur saya nganggur nanti. Jadi saya ini ghafur itu pemaaf. Kalau nggak ada yang salah, lalu ini gimana ini? Nggak ada objeknya lah kira-kira gitu. Jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik, karena ya memang agama ini datang dengan keasikan. Makanya disebut halawatal iman. Halawah itu nyaman, indah. Makanya Nabi itu kalau mensifati sholat, wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya ketika sholat, karena Allah itu jamil, Allah itu indah, sehingga ya nyaman. Loh, saya itu kalau mikir mati itu Pak Rektor itu ya takut kadang-kadang, wah dikubur terus ditinggalkan gitu, ribet kan. Tapi kalau setelah saya ngenangen, dulu ketika saya janin di perut ibu ya nggak tahu cara hidup, ternyata saya hidup dengan cara yang saya nggak tahu. Wong bisnis agak bisa, kerja agak bisa. Kamu ketika jadi janin kan sudah ada nyawanya, sudah hidup. Kamu bisa ngelola hidup kamu di situ? Tidak bisa kan? Ternyata bisa hidup. Makanya Allah mengingatkan wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan, apa kamu tidak pernah hidup di kuburan? Yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu senang renang, ribet kan, sudah dalam perut, orangnya renang lagi. Udah gitu. Kadang-kadang ibu kamu sembrono, sudah ada janin masih goreng-goreng gitu. Kalau kepeletihan gimana itu? Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? Janin. Ya kita hidup, ya ada bayi yang gendut, bahkan sampai disesar karena saking gendutnya. Wah itu bayi tauhidnya tinggi, itu sudah tahu kalau yang ngurusi Allah. Ndablek saja dia sampai gendut. Ya artinya kalau sedang lihat itu ya sudahlah. Zaman saya hidup ketika janin ya tidak tahu caranya hidup. Ternyata ya hidup. Ketika kita jadi zigot, jadi apa, masih mani, masih sperma, nggak tahu caranya jadi orang, ya tahu-tahu jadi orang. Kita nggak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut, hidung, jadi macam-macam. Setelah besar ya tahu proposal, tahu bulat, macam-macam. Wah. Makanya kalau kiai itu pinter anekdot. Saya pernah disowani istri Pak Rektor, melarat sekali, melarat betul. Melarat jelek, kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya kata saya. Istri perempuan, Gus suami saya itu miskin Gus, doain kaya Gus, supaya hidup saya itu enak. Terus tak guyoni. Nanti kalau suami kami kaya, pertama yang dievaluasi rumah Gus ganti, ya rumah diganti, mobil diganti, lama-lama yang diganti kamu. Karena apa? Rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, yang nggak bagus itu kamu. Pasti diganti, tak jamin itu kata saya itu. Terus dia bilang, ya udah nggak usah Gus. Jadi untuk, karena saya ini ya mikir, saya ini kiai kan jaga image, sampai saya doakan tidak mandi kan jatuh. Ya sudah mendingan itu, mendingan tak kasih pengertian itu. Kalau suami kamu jagain, kamu ganti apa? Rumah kan, terus mobil kan. Lama-lama yang dievaluasi apa? Oh kamu pasti apa? Istri kan. Jangan-jangan trennya orang kaya kan gitu kan. Trennya orang kaya kan, ya gitulah. Terus dia udah nggak usah.